Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Wa qala du'a, "Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amrin la yarfa' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin." Insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan belajar, kita sama-sama belajar ya. Belajar menguak tentang hijrah karena bertepatan dengan tahun Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tambah lebih baik lagi lah ke depannya. Apa sih makna hijrah itu? Makna hijrah itu adalah adanya perubahan atau adanya perpindahan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Nanti juga antum juga akan hijrah ya. Hijrah dari rumah ke pondok bagi yang belum pernah mondok gitu ya, bagi kelas 7. Dan untuk yang kelas 8, kelas 9 berarti antum kembali lagi ke asrama gitu. Diniatkan untuk hijrah. Nah, hijrah ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan jika antum merasa bahwa diri antum itu kurang, adanya kekurangan gitu. Kalau antum merasa diri antum itu sudah, jadi syaratnya untuk berhijrah itu antum harus merasa bahwa diri antum itu kurang gitu, atau lingkungan sekitar antum itu kurang gitu. Apapun hal yang menurut antum itu kurang, maka antum harus hijrah. Jika antum merasa bahwa diri saya sudah sempurna, saya sudah lebih baik, maka mustahil antum akan melakukan hijrah. Karena syarat untuk hijrah itu yaitu tadi, harus merasa bahwa diri antum itu merasa adanya kekurangan. Bahkan kata Imam Syafi'i, jika seseorang merasa dirinya itu lebih baik, merasa dirinya itu sudah mengerti, merasa dirinya sudah paham, maka sesungguhnya orang itu tidak baik, maka sesungguhnya orang itu tidak paham dan belum mengerti apapun. Jadi harus adanya kesadaran diri bahwa saya itu banyak kekurangan, maka dari itu antum harus hijrah. Nah, ketika misalkan nanti antum ke pondok, yang harus dipersiapkan itu bukan hanya soal fisik tapi juga hati. Jadi hijrah itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi hatinya juga harus kuat. Misalkan antum datang ke sini ke pondok diniatkan untuk hijrah, secara fisik antum sehat. Secara fisik antum sehat, tapi hati antum yang enggak kuat, maka antum akan susah, enggan untuk hijrah, untuk datang ke pondok ini, datang ke Asyifa, datang untuk mondok, datang untuk berkumpul dengan teman-teman. Jadi harus disiapkan juga, hatinya harus siap, harus kuat, imannya harus kokoh, jadi dipersiapkan. Jadi bukan hanya secara fisiknya saja, karena Rasulullah juga berpindah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya secara fisiknya saja, tetapi karena hati keimanannya yang kuat gitu. Ketika datang ke Madinah kan, itu kan lebih baik lagi disambut dengan orang-orang yang baik gitu. Kan di Mekah itu kan pada waktu itu orang-orang di sana pada mencemoohkan, pada melukai Rasulullah. Oleh karena itu ada petunjuk untuk kepada Rasul untuk hijrah ke Madinah. Jadi antum juga ya sama. Misalkan di rumah lingkungan udah baik, antum cari lingkungan yang lebih baik lagi. Jadi ada hijrah itu adanya perubahan dari, misalkan dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik gitu. Jadi ayo kepada teman-teman atau anak-anakku yang soleh, jadi diniatkan antum datang ke pondok ini untuk salah satunya untuk hijrah gitu. Ya meskipun harus banyak
memperbanyak niat ketika antum datang ke pondok ini. Misalkan ingin menjadi seorang hafizul Quran, ingin menjadi seorang ilmuwan, ingin menjadi ahli apa gitu. Harus diperbanyak niat, ingin membanggakan orang tua. Jadi hijrah itu bukan ingin bersenang-senang, tapi insya Allah nanti ketika antum misalkan udah berada di pondok, antum udah lulus, antum akan menikmati bahwa nikmatnya hidup di pondok itu seperti apa. Nanti antum akan merasakan nanti di akhir. Ustadz juga sama merasakan, Ustadz mondok itu sebentar ya, dibandingkan dengan guru-guru Ustadz dulu mondoknya ada yang 20 tahun, mondoknya ada yang 16 tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun lah gitu. Kalau Ustadz cuma mondok 9 tahunan, 9 atau 10 tahunan gitu, cuma sebentar. Alhamdulillah terasa nikmatnya mondok itu. Dan bahkan ingin mengulangi masa-masa itu gitu. Ingin kumpul lagi sama teman-teman di pondok, gimana nikmatnya ketika berada di pondok gitu. Hanya itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.